belum ada suara Bang JP. Kenapa belum ada suara? Karena kita belum buka masternya. Di mana masternya? Ada di sebelah kanan. Nah, ini masternya. Tuh. Ini masternya. Nih masternya. Oke. Ini harus kita buka nih. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, harus dekat mic. Nih. Buat tutup ya masternya. Cek cek cek. Nah, mati nih. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Tuh. Oke. Halo sobat-sobat semuanya ya, para subscriber Jape Record. Gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record, kembali bikin audio konten tentang audio. Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang fungsi dan penggunaan dari jalur AUX. Nah, kemarin kan kita udah belajar bersama-sama dasar-dasar mengoperasikan mixer analog ya. Sebelum kita bergeser ke mixer digital, kita harus paham dulu nih mixer analog ya, fungsi-fungsinya semuanya, sehingga ketika kita nanti bergeser ke mixer digital itu sangat gampang, bener. Serius, Jape udah alamin. Ya, nggak terlalu sulit kalau kita udah paham betul yang mana fitur-fitur yang dari mixer analog ini kita tahu nih. Ya, fungsi-fungsinya itu sebenarnya hampir sama di mixer digital ketika kita mengoperasikannya. Oke, langsung aja kita mau bahas tentang fungsi dan kegunaan dari AUX. Oke. Udah dulu. Nah, ya. Ini dia masih menggunakan mixer analog Yamaha MG16XU ya. Jape mau ngasih tahu biasanya AUX itu digunakan untuk apa? Nah, pertama-tama teman-teman harus pahami dulu ya, jalur AUX itu biasanya digunakan untuk speaker monitor. Speaker monitor itu maksudnya ada di mana, Bang? Nah, speaker monitor itu ada di depan panggung. di atas panggung gitu, maksudnya di pas di depan para player ya. Fungsi dari speaker monitor ini adalah agar para player bisa memonitor ya suara yang dikeluarkan dari mixer ini, sehingga dia bisa tahu gitu, ini mainnya lagi part apa sih, genjrengannya si bass man, genjrengan petikatnya bass man nih nggak kedengeran nih. Nah, itu ada di monitor keluarnya, sehingga itu membantu semua player biar bisa memainkan alat musiknya, sehingga terjadilah suatu alunan-alunan lagu yang syadu tak lah. Ya, ada juga yang menggunakan AUX itu untuk side fill. Ada ya, side fill apa maksudnya, Bang? Side fill itu maksudnya apa dan ada di mana? Nah, side fill ini hampir sama kayak monitor fungsinya, yaitu membantu para player-player untuk bisa memonitor suaranya ya. Side fill itu ada dia di sisi samping kanan atau kiri. Ada yang menerapkan side fill-nya itu di bawah berdiri gitu ya, menggunakan stand mungkin. Atau ada juga yang side fill-nya itu menggunakan skema digantung ya, pakai rigging, yoi bahasanya. Itu di atas gitu. Nah, perbedaan AUX dan orang taunya AUX ya, kepanjangan itu auxiliary, biar kayak orang-orang gitu ya, izin senior. Ya, AUX ini bisa dibilang ini adalah jalur output ya, sama dong, Bang, kayak main LR atau master outnya, beda ya. Jadi antara AUX dan main out itu tidak saling berkaitan, artinya berdiri sendiri. Sehingga
ketika teman-teman mengadjust bahasanya ngotak-atik jalur aux, itu tidak akan berpengaruh sama si main out atau LR. Gampangnya gini, yang teman-teman lihat di speaker paling depan kanan atau kiri gitu masternya, nah itu nggak bakalan berpengaruh ketika kita ngotak-atik jalur aux. Maksudnya otak-atik apa bang? Nah, biasanya para player ada yang merequest di monitornya, di speaker di depan dia itu, dia pengen vokal lebih dominan sehingga bisa di-adjust tuh. Ya, kita kirim nih volume di depan si gitaris misalnya, dia pengen vokalnya lebih kencang. Kita kencang ini vokalnya, kita naikin volumenya. Nah, itu apakah berpengaruh ke main out? Tidak gitu. Karena jalur aux ini tujuannya untuk membantu para musisi ya, player yang sedang main di atas panggung itu, sehingga mereka bisa lebih nyaman untuk main musiknya seperti itu. Nah, simpelnya gini ya teman-teman, bukan simpelnya, teman-teman pasti pernah ya nonton konser-konser besar kah, panggung besar kah? Artinya bukan panggung besar. Ada temen gue gini, emang lu udah pernah main di panggung besar? Udah. Main panggung di mana? Itu hajatan, kan panggungnya gede. Bukan itu maksud gue. Maksud gue lu udah pernah merasakan panggung besar yang konser, sehingga lu tahu nih standar lagi yang biasa dilakukan apa ya, standar lah, standarnya ketika konser gitu. Ada yang namanya FOH, ada yang namanya mixer monitor ya. Lo harus tahu, gua kata gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar dia dalam berkomunikasi kepada kru soundman itu enak. Soalnya punya cerita, ada pengalaman gini, ketika gua megang ada satu event lah ya, gua darinya di ujung di depan di FOH. Nah, karena nih kenal sama gua si playernya, dia langsung angkat tangan. Kenapa nih orang? Gua pakai HT. Itu kenapa dia? Tahu bang, ini mau ngomong katanya. Dikasih nih HT. Kenapa bro? Gitar gua kurang nih bro. Kurang apa? Katanya terlalu low. Oh terlalu low. Ya lu ngomong sama anak-anak mixer monitor, jangan ke gua nih FOH. Nah iya, maksud gua di depan kurang. Lah apa hubungannya? Lu itu agak bisa dengar suara di depan. Tuh kejadian kayak gitu. Gue suruh dia komunikasinya kalau emang butuh di-adjust lagi suara gitarnya di yang lu buat denger, lu jangan ke FOH, lu di monitor. Lah dia malah komplain ke katanya yang di depan. Bagaimana dia mau denger jelas, orang dia ada di belakang speaker di situ. Nah, terus gue jelasin lah juga lebih detail lagi. Lu itu nggak ada ranah lu utak-atik intervensi. Intervensi. Lu udah terover, nggak harus ke FOH, lu fokus aja di speaker monitor. Bahasanya apa tuh enaknya? Yang FOH itu bisa didengar kalau lu ada di depan speakernya, seperti itu. Mungkin kalau kasusnya kru lu yang ada di FOH sehingga ngerasa suara gitar si playernya itu kurang adjust apa. Nah, itu pun ngomongnya bukan ke mixer monitor, bukan ke soundman monitor, tapi ngomongnya ke soundman di FOH, seperti itu. Nah, inilah yang kenapa dipisahkan nih antara main LR dan juga auxiliary, itu tidak saling berkesinambungan ya bahasanya ya. Jadi diutak-atik aux nggak bakal ngaruh di main out, karena tujuannya adalah main out untuk penonton, auxiliary untuk player. Simpelnya gitu. Terlalu panjang lebar gue ya.
Bahasa gue belum keren ya, kayak senior kan keren kalau ngejelasin dia. Oke, penggunaannya gimana nih? Menggunakan mixer analog. Jadi gini teman-teman, kemarin kan udah gua kasih tahu nih. Nah ini jalur gua contohkan, gua menggunakan channel 8 ya. Nah oke, ini aux 1, aux 2. Ini main out nggak gua pakai ya, nggak gua colok ya. Kenapa? Karena speaker gue cuma ada 2, 1 2. Nah speaker 2 itu gue pakai di aux ya. Nih mana nih, aux 1 dan aux 2. Nah tuh, ini aux 1, ini aux 2. Oke, ini aux 1 speaker yang ono, aux 2 speaker yang ono. Oke, kanan kiri gue lah ya. Gitu. Oke, artinya kalau ada suara keluar itu bukan dari jalur main out ya, karena jalur main out pun gua off kan nih. Oke, yuk kita coba yuk. Nah ini yang teman-teman dengar adalah kualitas suara yang gua direct langsung ke sound card ya, dan direkam ke laptop. Nah ini sound card gua no yang nyala-nyala, coba lihat. Cek. Nah kelihatan gak tuh? Gambar cek 1 2. Nah tuh yang ada hijau-hijau, nah itu sound cardnya langsung ke cek 1 2. Nah tuh ke pakai Studio One kamera ini. Yoi, sombong amat. Oke, kita coba ya. Ini masih kualitas sound card. Ntar lagi gua akan keluarin hasil kualitas dari mixer langsung ya. Oke, ini jalur aux. Nah kemarin kan gue bilang ini aux 1 adalah pre, artinya pre fader, tidak melewati fader. Coba fadernya di mana? Ini 8, fadernya di bawah. Oke, artinya meskipun fader di bawah, tapi ketika si mana nih volume aux mana sih 8? Nih 8. Ketika si volume ini, oke, volume ini gua putar, meskipun fader di bawah itu enggak naik, itu akan keluar suara. Oke, apakah benar pre fader seperti itu? Oke, kita coba ya. Kita coba praktekkan. Kita nyalakan dulu. Cek, apakah ada suara? Masih 8. Oh salah. Ini 8. Cek 1. Oke, kita tekan PFL atau solo ya. Tuh. Nih, saya tekan. Tuh. Cek 2. Ini saya matikan. Cek 1, mati dia. Oke, berarti nggak ada sinyal gitu. Kalau kita tekan berarti ada sinyal gitu, ketahuan gitu. Bisa ketahuan ada sinyal. Oke, cek 1 2 3. Loh, kok belum ada suara Bang Jape? Nah karena ini belum kita buka nih aux satunya, pre aux 1. Coba kita buka. Cek. Wah, belum ada suara Bang Jape. Kenapa belum ada suara? Karena kita belum buka masternya. Di mana masternya? Ada di sebelah kanan. Nah, ini masternya. Tuh. Ini masternya. Ini masternya. Oke. Ini harus kita buka nih. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, harus dekat mic. Nih. Gua tutup ya masternya. Cek. Nah, mati nih. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Tuh. Oke. Ini dia, gua buka. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, tadi kan gua bilang apakah benar yang gua sampaikan bahwa jalur aux itu berbeda dengan jalur main, tidak saling berkaitan. Yang artinya
ketika kita utak-atik di jalur aux volume yang kita kencengin gitu ya, ini berdiri sendiri. Buktinya ini tuh, lihat keluar suara. Oke, tetap keluar suara meskipun kita nggak nyolokin si jalur apa namanya main out tuh. Mana jari gua tuh. Oke, dia berdiri sendiri. Apakah benar? Nah, ini dia. Masih ragu juga. Nah, ini kita lihat. Nah, tuh ada di bawah kan. Tuh, jadi ini kalau di artinya kalau yang main out itu kan keluarnya ketika si fader naik, ya kan? Tapi kalau fader turun berarti kan nggak ada suara. Berarti yang gue bilang tadi benar. Jalur aux dan jalur main out LR atau master itu tidak saling berkaitan, berdiri sendiri volumenya seperti itu. Dan benar ini bahwa ini adalah pre fader ya, bukan pre EQ nih ya, pre fader. Wah, pre EQ apalagi tuh Bang Ciape? Ntar ada ilmunya lagi. Mana nih jam 8? Nih dia. Oke. Pre fader. Oke. Meskipun fader di bawah nggak bakal suara tetap keluar. Oke, ini naikin nggak ngaruh nih tuh, tetap 12 12 12 12 12 12 seperti itu. Nah, apakah di mixer digital itu sama ya? Ibaratkan gini, kalau kita ngomong mixer digital, contoh apa? Midas atau Behringer, karena itu kan satu ya mereka ya. Midas atau Behringer, katakanlah Midas. Nah, kalau teman-teman mau keluarin suara di aux ya, aux 1 ya, teman-teman harus routing dulu ya. Maksudnya routing ini harus dicolok dulu nih bagian belakangnya nih. Aux 1 kabel gitu, cepret. Kalau di Midas gitu kan mixer digital, kabelnya adalah kabel mic atau XLR gitu ya. Kalau ini kan TS ya, Akai. Colok dulu itu routingnya. Kita routing dulu, colok dulu jalurnya ya, kabelnya ke outputnya ya, tulisan aux gitu ya. Atau biasanya di Midas itu bukan tulisan aux, tapi aux 1, aux kalau nggak salah 1 sampai 16 gitu ya. 1 sampai 16 pilih. Misalkan pilihnya aux 1. Nah, nanti aux 1 itu kita gunakan sebagai aux 1. Aux 1 gitu. Aux 1 itu jangan deh belibet ya. Aux 2 kan. Katakanlah aux 2 kita colok, kita masukin, hubungkan ke speaker. Nah, aux 2 itu nanti kita jadikan aux 1. Caranya gimana? Ya sama kayak gini. Ini kan channel 8. Oke. Tuh, channel 8 nih. Mana nih? Nih, channel 8. Oke, mau keluarin aux, kita kasih dulu aux-nya gitu. Set, perbedaannya kalau analog dia udah ditetapkan. Yaitu outputnya nggak bisa lu geser-geser nih. Misalkan ini aux 2. Oke, ini aux 2 bakal keluar di aux 1, nggak bisa. Gitu. Sedangkan kalau di digital lu puter pakai aux 2 di channel itu, bisa lu geser-geser itu di out berapa, out 1 kah, out 2 kah, out 3 kah, sampai out 16 kah, ada di mana itu bisa. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu mixer analog baru bisa kegeser ke mixer digital seperti itu. Sama kan? Sama lah. Kalau ada yang bilang, aduh pusing bang, berarti lu kurang memahami. Oke, sekarang kita ke aux 2 ya. Aux 2 kan gue bilang kan di sini, mana nih aux 2 ini ya. Mana sih kamera nih? Nih, aux 2 ini adalah nih, ada pilihan pre dan juga post. Oke, gue pilih post ya, yang artinya post fader berarti dia melewati fader dulu baru keluar suara. Oke, apakah benar? Kita buka nih aux 2. Set.
cek nggak keluar suara. Kenapa? Karena masternya belum. Oh, master udah dibuka. Oke, master udah dibuka aux 2, tapi kok nggak keluar suara nih? Ada gerangan apa nih? Karena fadernya masih di bawah. Oke, coba kita naikkan ya. Cek 1 2, tuh baru ada suara. Oke, nih channel 8. Oke, channel 8 tuh aux 2 nya kebuka, knobnya ngangkat, artinya post fader, knobnya ngangkat ya. Nih, nah knobnya ngangkat, post fader, masternya kebuka, jadi artinya harus melewati si fader. Oke, cek 1 2, cek tuh nggak ada suara ya kan. Cek 1 2, cek, makin ke atas dia makin kenceng 1 2 karena melewati fader. Oke, apakah kalau ini dikecilkan akan mati? Kita tes, cek 1 2, nah mati. Karena hal ini sebagai pembatas, misalkan segini. Oke, sedangkan fadernya naik turun, nah udah segini doang mampunya. Oke, karena dibatasi ininya di jam 12. Ini diputar, cek 1 2, cek tuh. Oke, terbukti kan bahwa ini adalah post fader. Cek 1 2. Oke, gimana kalau kita tekan, kita pilih jadi pre fader? Oke, kita pencet cek 1 2. Tetap keluar suara. Iya, karena fadernya di atas. Kita turunin, cek 1 2, tuh tetap kan. Itulah fitur dari MG16X-ku ya. Aux 2 nya itu bisa menjadi pre fader ataupun post fader seperti itu. Oke, kalau aux-nya keluarannya TS kayak gini, artinya dia itu mono seperti itu. Tapi kalau aux-nya dia kabelnya XLR ya, atau kabel mic ya, yang mudah dikenali, itu aux-nya bisa gue bilang balance. Kalau biar gampangnya orang-orang stereo katanya. Kenapa? Karena ada yang berusaha ngambil, gue pernah pengalaman ngambil buat monitor dia di headsetnya dia colokin headsetnya ke jalur aux, tapi yang aux-nya itu TS yang kayak gini. Bang, kok ke sebelahnya lagi nggak kedengar suara? Ya iyalah, orang itu outputnya mono. Kecuali ini mixer ada fasilitas aux-nya XLR gitu. Dia pakai ini nih, dia pakai gini PM1 dari Behringer gitu. Ini kan XLR tuh. Nah, habis itu dia pakai apa gitu ya, kayak jumperan dirubah ke TS gitu ya, ke TRS. Nah, meskipun dia TRS kabelnya ya balance gitu, masuk kemari ya keluarnya mono. Gue bilang, lu kalau mau main personal monitor gitu, lu sediain mixer lu sendiri, mixer kecil. Nah, dari gua kirim dari sini ke mixer lu. Nah, mixer lu pasti kan diolah jadi balance tuh. Oke, jadi ada LR-nya kanan kiri. Baru lu keluarin kemari, gua kata gitu. Ya, itu dia ya konten untuk kali ini. Kita belajar tentang fungsi dan atau kegunaan dari jalur auxiliary. Nah, ada juga nanti mungkin gua mau bikin konten, ada cerita nih teman-teman, dimana player ini pengen merasakan pakai squeezer. Tapi belum paham untuk routingannya ya. Nanti deh gue bikinin konten gimana sih caranya ketika kita mau
mainin ala-ala kayak band-band keren gitu di panggung-panggung konser menggunakan sequencer. Wah elah, siap-siap aja ya dananya ya. Gua kata gitu. Emang kenapa bang? Ya minimal nih ya harus punya laptop dan juga bukan minimal ya, memang harus punya laptop, punya sound card, punya mixer sendiri, mixer kecil ya, Mackie minimal 4 channel lah ya, itu baru bisa ngerasain pakai sequencer, bisa pakai metronom begitu. Pusing dia ngeliat harganya, aduh katanya begayaan ente. Tapi ntar gua kasih tahu routingannya, caranya gimana. Meskipun teman-teman bisa belajar dari konten-konten sebelah, tapi tungguin aja yang ala-ala Jape ya. Dah, ini deh, share.